senja yang sedang mendesak, besar rintik hujan yang membasahi bumi. Orang pintar bergizi yang tak pernah puas merenung nafsu. Dengan rasa bahagia di atas bumi, dengan rasa bahagia di bawah langit, di antara makhluk yang tanah, di hadapan Ilahi kita tercipta. Mendengarkan hujan sore hari ini, tiba-tiba benak pikiranku berkata bahwa perubahan harus segera ada. Perubahan itu bisa berawal dari manapun juga. Bisa berangkat dari persoalan-persoalan hujan yang jatuh dan berhenti tidak dalam musimnya. Berangkat dari kemajuan ekonomi yang konon meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ketamaan dan kerakusan. Perubahan bisa bermula dari cara kita meluangkan waktu untuk berpikir soal yang remeh, seperti hujan di sore hari ini. Hujan itu adalah air harus dikelola. Pengelola itu tidak sama artinya dengan memanfaatkan. Persoalannya hujan menjadi banjir menjadi petaka yang selalu menjadi masalah itu seringkali dianggap persoalan yang remeh oleh beberapa gelintir orang yang merasa berkuasa karena menjalankan modal besar orang lain. Tanpa disengaja berubah menjadi kerakusan, ketamaan dalam segala hal. Tapi siapa yang mau berpikir soal itu? Saya hanya seorang pengamen yang tiba-tiba terkurung tak berkutik karena wabah penyakit. Duduk di kursi kayu ini yang saya tuntut dari tempat pembuangannya yang tidak semestinya. Ini ada tahun pembuatannya. Ya, tahun 1945. Kursi ini berbahan kayu berkualitas. Mungkin juga diambil dari hutan tropis, dari pedalaman. Kalau apa yang saya katakan itu benar, bisa dihitung berapa tahun, berapa kubik kayu yang digunakan ini. Bila tahun 45 sampai sekarang kursi semacam ini diproduksi. Hitung sendiri. Belum yang lain-lainnya yang berbahan kayu. Tentu saja belum juga yang terhitung yang diekspor. Mungkin itu yang dimaksudkan mengalahkan dan menguasai alam. Semua berlomba-lomba menjadi seorang kepala, semua berlomba-lomba untuk menjadi orang hebat. Kekonyolan berpikir. Cara berusaha yang niatnya lahir dari kerakusan dan ketamaan, kebatilan yang menghancurkan semuanya. Sebenarnya semuanya itu bisa menjadi modal kita di masa depan. Kalau modal itu habis, kita mau bagaimana? Dalam persoalan ini kita tepatnya aku kadangkala harus berpikir sedikit naif, ekstrim. Biarpun aku seorang pengamat, aku juga berhak ngomong persoalan itu dengan jujur, tulus, benar. Dan untuk itu aku tidak perlu menjadi orang hebat yang mencari kerabat, yang punya martabat dan di jabatan. Ya, hujan akan berhenti semuanya. Mungkin dengan kebetulan menjadi banjir. Secara kebetulan semua terjadi itu karena banyaknya kerakusan, ketamaan yang beragam yang berbekas stempel. Secara kebetulan banyak yang tidak mencintai hutan, tetapi mencintai plastik. Secara kebetulan banyak yang tidak paham arti kata mengelola,
Kebetulan banyak yang tidak paham soal jualan yang berorientasi pada laba yang banyak, tidak berpikir soal modal. Ngomong persoalan banjir menjadi petaka, otomatis kita ngomong persoalan air yang harus segera dikelola secara benar. Pilihannya itu hanya ada dua, hidup praktis atau hidup cerdas. Kalau praktis ya undang saja para pemodal besar untuk berbuat sesuatu di sini, dan kita tinggal menikmati. Mereka mampu mendirikan apapun seperti mall, supermarket, gedung-gedung, supermarket lagi, pabrik-pabrik, terus pabrik-pabrik tambahan penunjang praktisan seperti pabrik plastik dan sejenisnya yang akhirnya hanya dibuang sebagai sampah. Sedangkan sebagai pemilik modal, juga pemilik pabrik tadi merasa sudah menciptakan peluang kerja, tidak beranggapan sampah itu menjadi urusannya. Tapi masalahnya itu bukan itu saja. Tapi beratus ribu hektar petak tanah, hutan kota, hutan produktif yang hilang untuk itu. Dan apakah mereka bertanggung jawab dengan persoalan hujan yang menjadi banjir, banjir yang menjadi petaka? Mungkin mereka akan bicara karena banjir kami rugi ratusan miliar. Sementara mereka tidak berpikir persoalan mempersiapkan investasi penanggulangan banjir, supaya banjir itu tidak terulang. Kalau berpikir dengan benar, ini kan namanya soft kriminal, hak kriminal. Yang gilanya lagi 90% dari kita sudah tergila-gila dengan persoalan itu, sudah menikmatinya. Hujan kan hanya setengah tahun, banjir kan tidak setiap hari. Kalau memilih hidup secara cerdas itu dianggap bertele-tele, memakan waktu yang lama, dianggap borosan, karena mereka membayangkan dana untuk membuat ratusan taman kota, untuk menampung curah hujan sebagai serapan, membayangkan adanya dana reboisasi hutan dan sebagainya. Tapi dasar nasib kita belum dikerjakan semua itu sudah muncul pertanyaan sekaligus jawabannya. Lebih bagus kita masukkan pendapatan daerah sebesar mungkin, Pak. Dananya itu dari mana? Memberi izin pada mereka supaya mendirikan mall, mendirikan gedung besar, pencakar langit dan lainnya yang merupakan sebagai karakter kota. Bayangkan saja, kalau para pemangku kebijaksanaan bersatu untuk tidak mempertimbangkan kepentingan umum, bayangkan, hidup cerdas itu memang sulit dan menyakitkan dan tidak menguntungkan. Dulu manusia berlomba-lomba untuk mengalahkan, menguasai alam dan berubah menjadi rakus. Tapi sekarang seperti tak berdaya berhadapan dengan alam yang hampir hancur. Sekarang kita direpotkan dengan masalah hujan. Dulu menghadapi hujan hanya perlu selebar daun pisang. Sekarang menambah seperangkat perahu karet. Sebenarnya hujan yang disebabkan oleh bumi itu mengenal ritmenya, mempunyai kejutan-kejutan, sekaligus keakraban-keakraban yang terpaut secara pas, nyaman dan tidak mengancam. Sekarang tidak tahu apakah bisa kembali suasana itu. Ya siapa tahu. Setiap kali ada hujan yang deras, keras, menggerojok, selalu ada saatnya reda. Dan ada harapan untuk melihat segarnya daun yang hijau, yang bersih, yang dicuci dari debunya. Senja yang sedang